Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa penyakit yang mematikan secara fisik, namun juga memberikan pukulan yang luar biasa untuk ekonomi Indonesia. Menurut data dari Kemenaker dan Bappenas, sekitar 1,7 juta orang di PHK dan total 3,7 juta orang dirumahkan. Data tersebut belum termasuk mereka yang kehilangan pemasukan karena pekerjaannya tak lagi menghasilkan. Sedangkan menurut sumber lainnya, pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan 3-5 juta orang pengangguran baru. Dan jumlah orang yang tidak mampu bertambah sekitar 1-3 juta orang. Warga kerajaan Allah di tengah kondisi pandemi COVID-19, Rock Ministry hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan melalui Lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf adalah kegerakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Shalom semua saudara, pada saat seperti ini adalah kesempatan yang terbaik menunjukkan kasih Kristus. Dan untuk itu kita menyediakan sebuah sarana yaitu Lumbung Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Saudara dan saya, tapi sebenarnya Yusuf Surgawi adalah Tuhan Yesus. Ketika keluarga pada Yusuf sampai ke Mesir, di tengah-tengah kelaparan yang sangat hebat, maka Yusuf bukan cuma diberi hikmat untuk memberi makan seluruh dunia yang ada saat itu, ya sekitar Timur Tengah, tetapi juga dia menjamin keluarganya. Di tengah-tengah orang Mesir kehilangan properti, justru orang Israel mendapat properti. Di tengah-tengah orang Mesir menjual dirinya, maka Yusuf memberikan yaitu semua favor buat keluarganya. Putra-putri saya sendiri, saya sangat merasakan manfaatnya. Dan saya juga berterima kasih sekali atas dukungan, atas bantuannya di masa pandemi corona ini. Jadi sangat membantu sekali lagi saya terima kasih. Bantuan yang kami berikan berupa paket sembako senilai Rp150.000 per orang dan untuk anak-anak Rp75.000 per anak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dapat memberikan bantuan dalam bentuk dana ataupun sembako. Jemaat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi gembala komsel masing-masing. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini.
Shalom Warga Kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang akan dibagikan. Jangan lupa ucapan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan. Yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise report. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, happy Sunday. Bagaimana saudara kabarnya? Luar biasa pastinya. Dan saat ini kita akan memulai ibadah Kingdom Celebration. Dan setelah firman Tuhan, saya minta untuk saudara untuk persiapkan anggur dan roti karena kita akan masuki perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrendered where your grace cover my shame and so my need. Thank you, Lord. You gave me hope, hope and a future. My heart is yours now and forever. I am left only because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. I love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. Thank you, Lord Jesus. Your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. Now I'm alive only through Christ who first loved me. Ini ungkapan cinta kami Tuhan Yesus. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes,
first loved me. Oh, we love you, Lord. Thank you, Jesus. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate our heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. And I love you, Jesus. I love you. Yes, Lord. Yes, I love you because you first loved me. And I love Jesus. We love you, Lord. Amen. Yes, we love you, Lord. Yes, I love you. Amen. Because you first loved, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Love you, Lord. We love you, Lord. Tiada satupun Allah sepertimu, Tuhan. Surga bumi sujud menyembah. Kami menaikkan syukur padamu, Tuhan. Jesus, we love you, Lord. Love you, Lord. Love you, Lord. Love you, Lord. Yeah. Jesus, how beautiful you are, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Jesus. Kasih-Mu Tuhan. Thank you, Lord. Karena kami percaya, Tuhan, Kaulah jalan kebenaran dan hidup kami, Tuhan Yesus. Kami percaya padamu, Tuhan Yesus. We worship you, Jesus.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. Amen. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Everybody sing it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, 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 miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. He's the way. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. He's the way. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are the way. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. He's the way. He's the way. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. He's the way. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, Jesus. Yes, Jesus. That is who you are. Even when I don't feel like you working, even when I don't feel like you working, you never stop working. You never stop, you. Even when I don't see it, you working. Even I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. That is who you are. 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 Jesus. That is who you are. And that is who you are. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan kami Yesus. Amin. Mari saudara kita nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Amin. Lebih kuat dari dosa.
Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, amin, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sorak-soraknya bagimu Tuhan, sebab Engkau ajaib, perkasa, dan dahsyat. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sorakan, haleluya. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, yes Lord. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amen. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang, tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Apa saudara? Kau megah bagiku, yes Jesus. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Engkau mulia Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami Yesus. Haleluya. Musik memuji Tuhan, amin.
bersama saudara. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lambanya. Yesus kau Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lambanya. Yesus kaulah Raja mulia, haleluya, Raja mulia, amin. Sebab Engkau kudus Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. We sing it. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy. Yes, you are holy. Amen. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Amen.
Shalom warga kerajaan dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 fatsal. Yang fatsal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya. Tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati fatsal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu. Tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya corona recon. Apa itu? Ya, divorce because of corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum. Pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang fatsal pertama, langsung saja fatsal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Saya pernah ditanya, yaitu mana bagian terpenting dalam satu ibadah, Pak Arifin? Yang mana paling penting? Pujian penyembahan, atau tentu saja firman Tuhan? Kalau suruh pilih satu saja dari semua acara itu, ataupun ibadah itu, yang mana yang terpenting? Kalau kita lihat perjanjian lama adalah gambaran daripada perjanjian baru ya. Maka yang terpenting dalam perjanjian lama cuma satu, yaitu korban bakaran kepada Tuhan. Jangan pernah datang pada Tuhan dengan tangan kosong. Tidak ada yang lebih banyak diserang oleh dunia ini dari apa? Dari persepuluhan dan persembahan. Tuhan mengatakan seluruh persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu kalau seluruh
10% untuk para imam dan juga persediaan makanan di rumah Tuhan, 10% untuk orang miskin, janda dan orang asing, dan setiap 3 tahun sekali, jadi 10 bagi 3 ya, daripada untuk festival, untuk perayaan-perayaan. Nggak ada yang lebih banyak diserang daripada itu. Bahkan juga offerings, orang mempersoalkan buah sulung dan sebagainya. Nggak mau, rugi sendiri. Saya pernah bertemu dengan seorang yang paling anti persepuluhan. Aduh, heran sekali. Dan saya jawab dia, perhatikan keadaanmu. Saya kebetulan tahu dia. Dia kongsi dengan orang, ditipu. Kalau enggak dimakan orang dan sebagainya. Sebab ada janji perlindungan. Saya bilang, kamu enggak mau, enggak apa-apa. Itu bukan urusan saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham perlu kita tiru. Dia mempersembahkan kepada Melkisedek. Yang dia persembahkan apa? Bagian yang terbaik. Ya, kalau ini tumpukan daripada harta itu, yang paling atas, yang terbaik dipersembahkan kepada imamnya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, barulah itu ada hubungan dengan Kejadian pasal 15. Itu dari Kejadian 14 ya, Melkisedek. Kejadian 15 di mana Tuhan berkata, Abraham, do not be afraid. I'm your shield, akulah perisaimu dan upahmu yang akan sangat luar biasa besar. Karena itu umat Tuhan jangan ragu-ragu soal itu. Tutup telinga pada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dan mari saya selalu memberikan contoh. Di tengah-tengah kesulitan ini saya justru menabur. Dan saya mengalami perlipat gandaan. Follow me as I follow Christ. God bless you. Amen. Oke, shalom warga kerajaan. Saya mendapatkan pesan dari Tuhan ketika dalam perenungan hari-hari ini. Justru dari sebuah kitab yang jarang sekali dibicarakan. Yaitu kitab daripada Nabi Habakuk. Habakuk artinya embrace, memeluk. Dan sekarang ini kita masih physical distancing ya. Tapi kalau antara suami istri harus sering-sering ya. Menghilangi stres justru. Biasanya kita berbicara dari ayat pasal 3 ayat 17 sampai 19. Tapi tanpa mengerti keseluruhan, we will miss ya the true meaning. Pesan daripada Tuhan melalui Nabi Habakuk. Habakuk hidup pada waktu akhir daripada kerajaan Yehuda. Dan pada saat itu Tuhan memberitahu lewat Nabi Yeremia termasuk kepada Habakuk. Bahwa dia akan memakai bangsa paling sadis, paling garang, paling kejam dari utara yaitu Babylon. Yang baru saja mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain termasuk Mesir, termasuk Assyria untuk menghukum yaitu Yehuda, umat Tuhan. Karena itu saudaraku, dalam kitab Habakuk ini kalau kita mulai dengan pasal pertama isinya komplain. Apa yang saudara dengar hari-hari ini? Banyak suami berkata pada saya atau sebaliknya istri pada suami. Kenapa sih isinya kok cuma komplain. Nabi Habakuk berkata, Tuhan masa engkau tidak melihat kekejaman, ketidakadilan. Keadilan muncul terbalik. Kita sebagai umat Tuhan harus mengerti itu adalah precondition before revival. Saya ulangi sekali lagi, prakondisi sebelum kebangunan rohani. Selalu ada yaitu keadaan di mana keadilan muncul terbalik. Dan Tuhan memberikan janji dalam Yesaya 59. Kalau tidak ada yang membela, aku sendiri akan membela. Dia akan menggulung lengan bajunya dan menolong umatnya. Seperti yang dia lakukan pada waktu mereka dijajah. Waktu diperbudak di tanah perbudakan di Mesir. Tuhan sendiri turun and rescue, menyelamatkan umatnya. Saudara yang kasih Tuhan, we live by faith and not by sight.
Kita hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Orang yang hidup cuma dengan penglihatan. Apa yang mereka lihat di televisi, apa yang mereka lihat yaitu di sosmed dan sebagainya. Mereka akan mengalami kacau balau seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Kita melihat kepada akhir dari pasal 3. Pasal 3 itu doa Nabi Habakuk. Pasal 3, 17, 19 adalah praise and rejoicing daripada Nabi Habakuk. Pertanyaan kepada Anda dan saya, are you a warrior or a worrier? Warrior itu orang yang selalu worry, selalu khawatir. Bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Perhatikan apa yang terjadi hari-hari ini cuma ujian. Adanya gempa, adanya taufan, itu cuma membuktikan rumah yang kita bangun di atas batu karang yaitu Kristus. Dan perjanjian Tuhan atau cuma di atas pasir yaitu kekuatan manusia. Kekuatan manusia hari-hari ini gak ada artinya. Yesaya 24 mengatakan bumi akan diserakkan, ditunggang balikan. Dan sebagaimana nasib daripada umat, demikian nasib daripada imam. Nasib daripada hamba perempuan, demikianlah nasib daripada nyonyanya. Dan hamba laki-laki, demikian nasib juga daripada tuannya. Sebagaimana nasib rakyat, demikian nasib raja. Demikian juga nasib orang yang berhutang dari orang yang menghutangi. Saudara yang kasih Tuhan, Habakuk mengeluh. Lalu Tuhan memberikan jawaban. Jawabannya ada di dalam masih fasa pertama ayat kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa. Kejadian hari-hari ini adalah global. Belum pernah terjadi seperti ini. Seberapa sih kekuatan manusia? Ini cuma menghadapi makhluk paling kecil sekali. Dan manusia tidak berdaya. Di sini Tuhan berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa. Perhatikan. Jadi heran dan tercengang-cengang. Sebab aku, kata Tuhan, bukan iblis. Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Saudara, ini di 600 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dari sekarang sudah 2600 tahun yang lalu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan itu benar-benar terjadi. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita mengalami banyak krisis. Dan banyak krisis itu ada memang korban. Tetapi juga ada kebangunan rohani. 1965, 1966 itu paling berdarah dalam kehidupan bangsa kita. Tetapi pada saat itu banyak orang disuip masuk dalam kerajaan Allah. Di dalam ketakutan orang berseru dan mencari Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata dengan baik sekali bahwa the only thing that can make man really pray is fear. Kita masih ingat 911 di Amerika ketika World Trade Center dihantam oleh 2 pesawat. Pada saat itu besok semua tempat ibadah penuh, saudara. Semua tempat ibadah. Bangsa apapun, suku apapun, ras apapun. Demikian juga apa yang terjadi di Bali. Lewat bom Bali dan krisis moneter yang sebelumnya 98. Membuat orang berlutut dan mencari Tuhan. Dan saya percaya. Meskipun kelihatannya buruk. Kelihatannya tidak menyenangkan. Tapi lewat ini kita mendengar di mana-mana orang mencari Tuhan. Orang bertobat ya. Hati bapak kembali kepada anaknya, hati anak kembali pada bapaknya, hati suami kembali pada istrinya dan sebaliknya. Ketika Anda di rumah, saya percaya terjadi kerukunan, Roh Kudus akan dicurahkan. Dan Tuhan berkata demikian. Belum terima saudaraku, Habakuk, dia tanya, gimana sih Tuhan? Bukankah engkau Allah yang kekal? You are the Holy One. You are the Rock of Israel. Kenapa sih Tuhan mengizinkan memakai bangsa itu? Bukankah kami lebih baik? Sesuatu yang terjadi hari-hari ini membuat orang bingung. Kenapa sih itu hamba Tuhan baik? Kenapa malah mati kena COVID? Tetangga saya yang sadis, yang kurang ajar, yang mafia. Kelihatannya kok baik-baik saja. Itu kebaikan Tuhan. Untuk membuat mereka bertobat, Tuhan masih memberikan kesempatan. Kalau orang benar sakit atau meninggal saudaraku, dia diselamatkan bukan? Karena sudah ada kepastian. Yesus ada di atas takhta. Dia mempersiapkan sorga bagi saudara dan saya.
Dan ketika dia berkata begitu, tetapi saudaraku, karena dia berkata Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau Allah yang bisa diandalkan. Dalam ayat ke-12, maka di situ dikatakan tidak akan mati kami ya Tuhan. Semua anak-anak Tuhan dengar. Ini buktinya engkau dan saya dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Atau cuma di gedung gereja, atau cuma beragama Kristen. Agama tidak pernah menyelamatkan. Semua kerajaan, semua bisnis, semua pemerintahan, kekuatan apapun, goncang, runtuh. Hari-hari ini kita lihat perusahaan-perusahaan hebat pada goncang semua. Tetapi kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia berkata, Tuhan, Engkau terlalu suci Tuhan untuk melihat kejahatan semacam ini. Tuhan berkata, sengaja aku memilih bangsa yang garang itu. Bangsa yang tangkas, bangsa yang luar biasa kejam itu untuk mengkoreksi engkau. Dalam ayat ke-12 dikatakan dihajar. Ya, kau tentukan dia untuk menyiksa. Tetapi sebetulnya itu artinya correction. Hari-hari ini adalah the day of correction bagi umat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 4 sebelum kedatangan Tuhan. Maka umat Tuhan, rumah Tuhan, keluarga Tuhan akan pertama dihakimi. Saudara yang kasih Tuhan, ketika semua ini mulai terjadi belum apa-apa. Matius 24 mengatakan dengan jelas bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan ada kelaparan. Perhatikan apa yang sedang terjadi di India. Afghanistan, sebentar lagi Pakistan, sebentar lagi China, yaitu miliar ton, yaitu belalang yang besar-besar sedang datang ke sana. 3 hari yang lalu saya dengar sudah 50.000 hektar tanaman di India habis semua. Ketika mereka datang, Taman Eden berubah menjadi padang pasir. China berkata, oh enteng, kami sudah siapkan di Xinjiang. Begitu banyak musuh daripada belalang, yaitu bebek. Itu pengalaman mereka dulu. Tapi saya mau beritahu saudara, apa yang sedang dikerjakan hari-hari ini. Saya heran ada pendeta mengatakan, ini bukan tanda akhir zaman. Orang di luar Tuhan saja, CNN, CNBC mengatakan, this is biblical plague. Itu wabah Alkitabiah. Sebab Yesus mengatakannya akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan, dan ada penyakit sampar. Sayang dalam bahasa Indonesia mungkin yang mengatakan itu, dia melihat Matius 24 yang tidak ada perkataan penyakit sampar. I don't know why, tidak ada di situ. Tapi dalam terjemahan yang lain jelas pestilence, itu penyakit sampar. Sengaja saya sampaikan ini dan ternyata saudaraku, komplain tidak merubah apa-apa. Kebingungan tidak merubah apa-apa. Orang yang bingung lihat perhatikan, kan jalannya begini. Berbeban berat seperti tanda tanya. Tapi orang beriman itu tegak berdiri dan memuji Tuhan seperti tanda seru. Amin. Orang yang hidup dalam Tuhan, hidup dalam kemenangan saudaraku. Kata Habakuk, oke, aku akan berdiri di tempat pengintaian. Aku akan mendengarkan jawaban dari Tuhan. Dan ini jawaban Tuhan. Habakuk 2 ayat yang kedua. Tuhan menjawab aku, tuliskan penglihatan itu. Dan ukirkan pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ini salah terjemahan. Saya bacakan bahasa Inggris. Then the Lord answered me. When you cry to the Lord. Saudara, begitu baiknya Tuhan. Orang yang lagi komplain, orang yang mempertanyakan Tuhan masih dijawab. Ya, firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan berkata gini, make it plain, yang jelas. Visi itu yang jelas. That he may run who reads it. Semua daripada para pemimpin, goalnya cuma satu, mobilisasi seluruh jemaat. Saya tidak salah dengar, mobilisasi. Bukan lagi cuma 1-2 orang yang melayani Tuhan. Semua. Bahkan firman Allah mengatakan kita baru saja merayakan hari raya Pentakosta. Anak-anakmu, laki-laki dan perempuan. Sekarang sih biasa, pada 700 tahun sebelum Masehi,
wanita tidak termasuk, tidak bisa jadi imam. Tapi pencurahan Roh Kudus, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu mendapat penglihatan. Ternyata yang diutus Tuhan juga teruna-teruna. Jangan anggap enteng anak-anak kecil, anak-anak remaja. Kita sebagai bangsa Indonesia suka menganggap enteng, orang Asia umumnya. Ya, menganggap enteng anak-anak. Tuhan akan buktikan, bahkan orang-orang tua tidak nganggur dan pensiun, pengacara, pengangguran banyak acara. You will dream dreams. Bahkan hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan. Di dalam pencurahan Roh Kudus, Petrus berkata, bukan hamba-hambamu, tapi hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan. Soal perhatikan itu, dari budak menjadi anak Allah. Itulah kita semua. Kita dulu budak dari dosa, dijadikan hambanya Tuhan. Dan surah firman Tuhan berkata, supaya kamu bisa berlari. Tema yang saya sampaikan pesan Tuhan ini adalah kuasa VIP. Bukan very important person, V stands for vision. Helen Keller, anak orang kaya di Amerika, buta dan tuli. Dan ada seorang guru yang rajin mendidik dia dan sehingga dia lulus jadi sarjana. Tidak biasa pada saat itu orang buta, tuli, bahkan setengah lumpuh bisa menjadi sarjana dan dia membuat pernyataan ini. Ketika dia ditanya, Helen, kamu begitu luar biasa. Lalu dia berkata gini, apa yang lebih buruk daripada orang buta? Ada enggak? Sebetulnya orang tuli lebih buruk dari orang buta. Orang tuli bisa berkomunikasi, orang buta bisa berkomunikasi, orang tuli nggak bisa. Dia hidup dalam kesunyian. Tapi dia bilang, what is worse than to be blind? A man without vision. Orang tanpa visi. Visi itu apa sih saudara? Bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa akhirnya ketika dia berdoa, dia mendapatkan janji Tuhan bahwa seluruh bumi ini akan penuh kemuliaan Allah. Seperti air menutupi lautan. Kekuatan kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah firman Tuhan berkata, the just shall live by faith. Pasal yang ketiga kita langsung lihat saudaraku. Ya. Masih pasal kedua itu. The just shall live by faith. Ya, firman Tuhan berkata orang sombong itu tanda dia bukan orang benar. Orang yang melembung dadanya terjemahan lama ya. Orang yang membusungkan dadanya, menganggap enteng orang lain. Itu orang paling benci mata sombong. Lidah dusta. Orang yang membusungkan dada, yang melagak, yang sombong, ya, yang angkuh. Tapi firman Tuhan berkata orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. The just shall live by his faith. Hari-hari ini kekayaan apa yang paling penting buat kita? Bukan deposito kita. Tapi deposito iman kita. Sengaja saya sampaikan pada saudara. Apa artinya orang yang hidup dengan penglihatan? Orang yang hidup dengan penglihatan itu seperti melihat arak-arakan atau apapun. Sedang berjalan di depan dirinya. Kapan corona ini berhenti? Kapan akan berakhir? Tapi yang orang hidup dengan iman itu melihat dari atas. Dan seperti naik di atas helikopter melihat ke bawah. Karena itu pakai drone iman saudara. Ketika saudara dalam doa, saudara diterangkan oleh Tuhan apa yang terjadi. Jadi kekuatan kedua adalah faith. The just shall live by faith. Firman Allah mengatakan untuk menerima janji Tuhan Ibrani pasal 6 adalah iman dan ketekunan. Banyak orang tidak menerima janji Tuhan, punya iman, percaya Tuhan Yesus tidak berubah, tapi kurang tekun. Di dalam surat Galatia dikatakan, ketika kita bertekun, kita baru bisa menerima janji-janji Tuhan. Karena itu melalui semua apa yang terjadi saat-saat ini, saya tidak mau mengatakan ini musibah, saya katakan Corona Academy. Karena apa? Saya sedang belajar teknologi. Saya seorang insinyur teknik sipil. Saya belajar cuma 5 tahun. Jadi insinyur teknologi ya. Tapi teknologi.
Saya belajar sudah 50 tahun, bahkan usia saya 70 tahun berarti mulai kecil belum lulus sampai sekarang. Saya masih ingat bagaimana saya belajar teknologi daripada ibu saya. Ya. Kalau saya dulu seperti anak laki-laki pada zaman itu main layang-layang. Benang gelasan saya ruwet. Dan saya begitu marah saya mau buang. Ibu saya datang, ayo dilepasi, diudari. Bahasa Surabaya diudari. Kalau kamu tidak bisa lepaskan ini, pertama saya tidak akan kasih uang kamu beli benang. Kedua, hidup itu kayak benang ruwet. Sebab kalau kamu bisa ini, kamu nanti dalam kehidupan bisa. Saya melihat hidupmu seperti benang ruwet. Kita sedang belajar teknologi. Anggap sebagai kebahagiaan ketika engkau menghadapi banyak masalah. Sebab ketika kita lulus, kita akan mendapatkan ketekunan. Roma 5, di dalam surat Roma pasal 5 dikatakan, bahkan bermegah dalam kesengsaraan. Menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, dan menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi yang pertama, the power of vision. Percayalah saudaraku, seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Seperti air menutupi lautan. Hari-hari ini penuhi dirimu dengan firman Tuhan. Supaya Anda dan saya tidak hidup dengan penglihatan. Jadi kalau saudara cuma lihat sequence, kapan ini berakhir, kapan ini berakhir, kapan ini berakhir. Nikmati dan jadikan ini sekolah buat kita. Sekolah ketekunan. Ketika kita lewat ini semua, saya mengalami dalam hidup saya banyak hal. Tuhan tunjukkan pada saya yang saya anggap ya cuma kelemahan, Tuhan anggap itu kekurangan. Saya perlu bertobat dari beberapa hal. Saya harap itu juga terjadi dalam diri saudara. Yang jauh dibuat dekat. Suami dan istri saling rekonsiliasi. Hari-hari di Jepang karena mereka tidak kenal Tuhan. Ada satu gejala namanya corona recon. Apa corona recon itu? Corona ya corona. Recon itu perceraian. Perceraian karena corona. Suami-suami di Jepang itu gila kerja. Dan mereka biasanya tidak langsung pulang. Kalau pulang dari kantor, makin rajin di kantor, makin rajin di office, itu orang hebat. Lalu mereka pulang, mereka masih ke bar, minum-minum. Dan pulang istrinya mungkin sudah tidur dan dia juga jatuh ngorok. Tetapi lewat ini mereka tidak biasa. Kalau saya menikmati bersama dengan istri saya karena saya biasanya lebih banyak di udara daripada di darat, terbang kemana-mana. Dan dari satu hotel ke hotel lain, apartemen lain. Tapi sekarang saya menikmati di rumah. No place like home. Saudara jadi pertama itu vision. Percaya bahwa segala kesulitan ini membuat orang akan berseru kepada Tuhan. Barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi that's the power of, yaitu saudaraku yang kedua adalah the power of faith. Iman. Faith itu vision, itu iman. The just shall live by faith. Tidak dikatakan orang Kristen. The just. Bagaimana kita jadi orang benar? Dibenarkan oleh darah Yesus. Tidak ada orang benar termasuk saya. Tapi dengan anugerahnya, dengan kasih karunia kita ini dibenarkan. Justification itu istilah hukum. Kita berdiri di hadapan hakim agung itu. Hakim yang maha agung. Allah Bapa itu hakim yang maha agung. Kristus Tuhan kita, pembela kita di sorga. Dan Roh Kudus di bumi, pembela kita di bumi. Parakletos yang mendampingi, seperti pengacara yang memberikan pembelaan. Dan juga artinya encourager. Karena lewati hari-hari ini dengan penuh iman. Orang beriman tidak akan takut saudaraku, tidak akan khawatir. Pertanyaan saya pertama tadi, are you a warrior or a worrier? Orang worry itu takut tentang sesuatu yang malah kebanyakan tidak pernah terjadi. 90% tidak pernah terjadi. Tetapi itu menghantui banyak orang. Bagaimana? Jangan-jangan. Saya katakan jangan asam. Jangan asam enak saudaraku. Ya. Nah kemudian firman Tuhan menunjukkan dengan jelas sekali ada sesuatu yang aneh yang baru saya dapatkan.
Yaitu ketika Habakuk berdoa. Dalam Habakuk pasal yang ketiga, satu ayat sebelumnya itu menarik sekali. Perbandingan antara berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Babylon dan oleh bangsa-bangsa. Tapi bagian terakhir ayat ke-20. But the Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silence before him. Ya, di dalam pasal 2 ayat 20. But the Lord is in his holy temple. Holy temple di mana? Yerusalem. Tidak. Tidak tahukah kamu, 1 Korintus 3, bahwa kamu adalah bait Allah? 2 Korintus pasal 6. Tidak ada hubungan antara bait Allah dengan berhala. Ya toh? Habakuk pasal 2 ayat 20 ditampilkan. Keep silence before him. Saudara sadarlah bahwa rumah kita adalah tempat kediaman Tuhan. Keluarga kita adalah tempat kediaman Tuhan. But the Lord, Yahweh, is in his holy temple. Biar seluruh bumi berdiam diri di hadapannya. Saudaraku, kepada umat Tuhan, Tuhan berkata begini. Tuhan berperang ganti kamu. Kamu cuma menonton saja. Kamu cuma berdiam diri saja. Dilanjutkan pasal ketiga. It's a prayer of Habakuk. Orang yang berdoa tidak akan khawatir, saudara. Dia memiliki satu dimensi supernatural. Dia diingatkan bagaimana Tuhan memelihara dia. Kami berdua ya untuk hidup beberapa bulan tanpa kerja ya Tuhan berikan kemurahan lah buat saya. Tapi Tuhan tunjukkan kemurahannya. Mulai 27 Maret kita ada di Bali. Sampai tadi siang ini setiap hari ada makanan orang kirim, saudaraku. Dan anehnya itu bergantian. Ada yang ngatur, saudara. Ya, bukan sekaligus banyak, enggak, bergantian. But every day. Karena itu doa kita yang diajarkan Tuhan Yesus. Give us this day our daily bread. Kita tidak berdoa for monthly bread. Kita percaya buat daily bread. Ketika Tuhan turunkan mana dari sorga. Tuhan berkata jangan disimpan. Disimpan jadi ulat. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita nikmati saja hari ini. Saudaraku yang kasihan Tuhan. Dengan 2 stand di jantung saya. Setiap pagi kalau saya bangun. Saya ambil gitar saya atau saya menyanyi. Oh tadi pagi saya masih nyanyi. Thy loving kindness is better than life. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Nah ini janji Tuhan, perhatikan di dalam ayat yang ke-5 dan 6. Mendahuluinya. Berjalan apa itu? Penyakit sampar. Dan demam. Mengikuti jejaknya. Ia berdiri. Maka bumi dibuatnya bergoyang. Ketika saya bertobat ada lagu yang sangat suka saya nyanyikan. Bumi ne goyang akel lindune. Tanda Tuhan segera datang. Hari-hari di tengah goncangan. Ketahuilah Tuhan sedang melangkah. Dan aneh sekali mendahulunya. Mendahului apa? Ayat 3 dan 4. Tuhan datang. Ya, ayat ketiga. God came. Katakan God came. Tuhan datang dari mana? Teman. Teman itu daerah sekarang Jordania bagian selatan. The Holy One. Bukan from Mount Zion, Mount Paran. Mount Paran itu dari Arab, saudaraku ya. Dari Arabia. Saudara, sangat profetik. Dan kita akan lihat itu. Khususnya buat kita Indonesia. Ya. His glory covered the heavens. Bumi pun akan penuh dengan kemuliaan, dengan puji-pujian kepadanya. Kalau saya mempelajari Yesaya 24, maka di situ ada ayat muliakan Tuhan. Ya di negeri barat, tapi naikkan pujian dari Tuhan dari negeri timur. From the coastland of the sea. Dari negeri-negeri kepulauan. Negeri kepulauan itu Indonesia, saudaraku. Tetapi di depannya apa? Mendahuluinya penyakit sampar. Dan demam. Dan gempa bumi. Saya kasih tanda di Alkitab saya 20-20. 20
Dulu pernah ada penyakit sampar, ya ada demam kecil-kecil lah, tapi tidak sertai goncangan seperti sekarang. Gempa bumi bukan selalu vulkanik, tidak selalu tektonik, tapi kita lihat di mana-mana sedang bergelimpangan, sedang berjatuhan, sedang rubuh di mana-mana. Dia melihat terkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung, gunung-gunung itu kekuatan-kekuatan lain. Ini kabar baik buat saudara dan saya. Kita harus mengerti cara bekerja Tuhan. Namanya MO, modus operandi. Ternyata saudaraku, sebelum ada kebangunan rohani, sebelum God came from Mount Paran, maka mendahulunya penyakit sampar dan demam. Jangan takut saudaraku. Tuhan masih penyembuh. Saya dengar kesaksian Pak Roni. Di tengah-tengah dia mengalami demam, dia mengalami tidak bisa bicara karena batuk. Pada saat itu ada tangan yang tidak kelihatan menyentuh dia 2 kali. Dia melihat ke belakang dikira juru rawat, tidak ada orang di situ. Biasanya juru rawat dengan full APD. Nobody. Dia bilang, apa nih ya? Dia melihat keluar jendela sekali lagi. Ditepuk sekali lagi. Tuhan bisa kirim malaikat. Dan hari itu, di mana dia justru sedang mengalami puncak kesakitannya. Dia mengalami kesembuhan. 3 hari lagi, dia keluar dari rumah sakit. Selalu ada hari ketiga buat saudara dan saya. Sekarang kita lihat, setelah kita tidak lagi komplain, setelah kita tidak lagi mempertanyakan keadilan Tuhan, hikmat Tuhan. Kita ini debu, saudara, lebih kecil daripada debu. Lebih kecil dari debu itu apa? Bleduk, cucunya debu, saudaraku. Kita dibuat dari itu. Tanpa roh di dalam kita, kita cuma debu, saudara. Tetapi ketika Tuhan memberitahu apa yang dia akan kerjakan, imannya bangkit. The Lord is in His holy temple. Apa Roh Kudus ada dalam rumahmu? Kemuliaan Tuhan itu seseorang. He's the Spirit of glory. Dialah Roh Kudus itu. Roh kemuliaan, roh kasih karunia, roh kebenaran, penolong ajaib. Tetapi ayat 17 dan 19 dari Fatsal ini merupakan klimaks. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Bunga deposito saudara tidak ada mungkin ya. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun hasilnya mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Investasi kita gagal. Ditipu kiri, ditipu kanan. Banyak orang di dunia sekarang namanya tisani saudaraku. Tipu sana, tipu sini ya. Kambing domba terhalau dari kurungan. Ya, banyak rekan-rekan saya bilang, Pak, jemaat kita semburat kemana-mana. Saya perhatikan, dan tidak ada lembu dan sapi dalam kandang. Perhatikan kekuatannya dan perkataan sekalipun. This is the power of praise. Pujian, VIP. Yang pertama vision. Yang kedua iman. Dan yang ketiga pujian. Di tengah-tengah semua keadaan baik memuji Tuhan biasa. Tapi Mazmur 27 kata David, aku memberikan sacrifice of thanksgiving. Ya, I will give you sacrifice of praise. Ada perkataan sekalipun. Saya mana cerita ini tapi menarik sekali. Kalau saya ke Jawa Tengah kadang-kadang saya ambil waktu ke Bukit Doa di Ungaran, Bukit Doa Immanuel. Nah saya masih ingat, masih segar ingatan saya meskipun itu hampir 40 tahun yang lalu. Karena terlalu berkesan saya tidak lupa. Di sana ada tukang kebun, saya masih ingat wajahnya. Ya, wajahnya, kumisnya sambil dia bawa arit. Sedang motong rumput saudaraku. Kok dia nyapa saya dengan wajah sukacita. Wah Pak Timotius. Saya turun dari mobil, saya datangi tukang kebun ini. Karena wajahnya penuh sukacita. He was beaming with joy.
Saudaraku, kalau kita itu dipenuhi Roh Kudus, saya sudah khotbahkan minggu yang lalu ya, maka saudaraku, Roh Kudus dalam kita akan membuat kita glow, akan membuat kita beaming with joy. Dan orang ini cuma tukang kebun, tapi dia, saudaraku, dia tidak ada rendah diri kepada siapapun. Wah, Timotius, perkenalkan, nama saya Walaupun. Namanya hebat sekali, namanya Walaupun. Saya kira salah dengar. Orang Jawa Tengah namanya Bambang Nugroho, kan gitu ya. Mendadak dia bilang, atau Adi, namanya kan gitu. Siapa mas namanya? Walaupun. Sebab bapak saya itu mengajar, memberi nama saya gini. Dia berkata, nak, walaupun apa yang terjadi Tuhan tetap baik. Walaupun apa yang terjadi, kamu tetap tidak boleh ngomel. Kamu harus tetap bersuka cita dalam Tuhan. I wish nama saudara dan saya walaupun teguh, tahan uji, itu nama yang bagus saudara. Ya. Kalau namamu nama bunga, tidak heran nama kamu layu saudaraku. Tapi ini namanya walaupun. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Even wajahnya is vivid in my memory. Ya. Saudara mungkin itu keadaan kita sekarang. Tidak ada hasil. Bahkan ada yang kandang-kandangnya terbakar. Ada gereja besar di Jakarta, gedungnya terbakar. Para pemimpinnya minta saya bicara pada mereka, saya berkata begini, yang terbakar cuma kandangmu. Tapi bukan imanmu kan? Oh iya Pak ya. Ya gereja bukan gedung. Gereja itu umat Tuhan. Gereja itu bukan bangunan. Seberapa besarnya, berapa hebatnya. Sekalipun kambing domba tidak ada, lembu sapi tidak ada lagi. Namun akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, di sini bersorak-sorak dan beria-ria itu gil. Gil itu berputar-putar di dalam emosi yang hebat. Kapan kita lihat itu? Kalau kita lihat final World Cup dan gol penentuan itu melesak ke dalam jaring. Bukan cuma ya kesebelasan itu dan cadangannya dan pelatihnya. Tapi seluruh negerinya akan menari berputar-putar saudaraku. Kalau dalam keadaan biasa, ya biasa aja. Tapi kita sebagai orang yang punya kuasa Roh Kudus, dia akan memberikan vision. Dia akan memberikan faith. Yesus berkata, have faith of God. Have faith in God and have faith of God. Di Markus 11. Faith of God artinya iman yang supernatural. Kemudian saudaraku, Allah yang menyelamatkan aku, siapa Tuhan kita? Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau mungkin sekarang kandangmu, hasilmu, ladangmu tidak ada. Engkau masih punya satu yang tidak akan diambil dari kita. Keselamatan dalam Yesus Kristus. Ayat ke-19, ayat terakhir. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kekuatan di sana adalah khail. Khail itu artinya apa? Wealth, kekayaan. Virtue, nilai luhur. Power, strength. Semua dalam perkataan khail itu. Wanita bijak di dalam Amsal 31 itu juga perkataannya khail. Apa kekuatan kita? Kelihatan saudara. Ya, di dalam Fatsal pertama, maka Habakuk ini seperti termometer. Keadaan sekitarnya mempengaruhi dia. Tetapi ketika iman itu diberikan, ketika visi itu diberikan oleh Tuhan, maka saudaraku, dia berbeda sekali, dia jadi termostat. Di tengah kesedihan dia membawa sukacita. Di tengah ketakutan dia membawa damai. Kita sebagai anak Tuhan seperti itu. Dan ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kalau saudara periksa, ketik saja IBEX, IBEX.
ya, mountain goat. Dan mereka bisa naik, yaitu di lamping gunung batu yang sangat berat, yang sangat curam tanpa alat-alat. Dengan anak-anaknya bisa naik ke sana. Jadi masalahnya bukan gunungnya dibuat lebih datar. Banyak orang berkata, Tuhan buat hidup saya seperti jalan tol. Tuhan berkata tidak. Kalau mau kakimu yang kurubah. Kekuatanmu yang kutambahkan. Mari kita berdoa supaya Tuhan adalah kekuatan kita. Dia memberikan kepada kita bukan cuma kebenaran. Bukan cuma justification. Tetapi dia memberikan kepada kita strength. Dia memberikan kita khail. Dan kita akan berjejak di atas bukit-bukit kita. Saudaraku, kalau kita sedang berada di lembah, tandanya kita berada di dataran tinggi. Setelah lembah, nanti ada gunung. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Bagi saya, hari-hari ini sekali lagi, ini membentuk kita supaya kita jadi tekun. Dan supaya kaki kita seperti kaki rusa betina, hinds feet. Seperti kaki rusa betina atau kambing gunung yang bisa menaiki bukit-bukit kita yang tinggi. Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Minta daripada Tuhan dan terimalah kuasa VIP, vision, iman dan pujian. Orang yang hidup dengan pujian adalah orang yang berkemenangan. Baru-baru ini saya mengalami, yaitu saudaraku, ada yang tidak berbunga, tidak berbuah, ada yang hilang ini, ada yang hilang itu. Bukan cuma itu saudaraku, iblis mencoba supaya saya ngomel. Dia gagal saudaraku. Terakhir WA daripada HP saya, HP-nya juga rusak. Saudaraku, WA-nya dihack. Saya bersaksi pada saudara. I praise God. Bahkan saya dengan istri menari. Karena apa? Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. VIP. Visi, iman, dan pujian. God bless you warga kerajaan. Amin. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, katakan seperti Habakuk, Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau adalah Allah yang kudus. And you are the rock of Israel. Kami tidak akan mati. Dalam pasal yang ketiga, hidupkan itu di lintasan tahun ya Tuhan. Revive, hidupkan. Saudaraku yang kekasih, dia berkata, aku tidak akan mati. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menghidupkan orang mati. Jangan takut apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan visi, memberikan iman, dan memberikan hati kita penuh pujian. Kita praktek. Di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, berikan lagu kesayangan saya ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks With a grateful heart. We give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His only Son. We give thanks with a grateful heart. We give sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, we will rejoice in the Lord our Because God. He's given Jesus Christ, His beloved Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, yes, say, Jesus. I am rich because of what the Lord Allah has kita, done
died for us. Give thanks. We gave you thanks. Hallelujah. We gave you thanks, O Lord. Shikabayarana shandara matera yara oh. Yara bashanda yara re. Oh, berikan kami penglihatan apa yang Kau akan kerjakan. Seluruh bumi, seluruh Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pengetahuan kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan. Tsunami rohani akan terjadi. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kekal, batu karang yang tidak pernah berubah. Sebentar ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami remember apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dan dengan iman, sekalipun mungkin sedang mengalami saat ini keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin ada yang sedang dalam keadaan tidak sehat, bahkan ada yang sakit. Ketika menerima, yaitu roti perjamuan, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Kristus tidak pernah sakit. Dia cuma disakiti di atas kayu salib. Supaya kita mendapatkan bukan cuma kesembuhan, tapi kesehatan ilahi. Angkat roti di atas kepala saudara. Dengan iman, ingat apa yang Kristus sudah lakukan. Seperti Habakuk yang tidak lagi ngomel, tapi dia berkata, "My God is the God of my salvation." Tuhan itu kekuatanku, Dia khailku, Dia kekayaanku, Dia kekuatanku, Dia segalanya bagiku. Kita angkat tinggi. Dan inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan bersama umat Tuhan, warga kerajaan. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Sebab kemenangan sudah dijamin. Tuhan selalu, bukan kadang-kadang, membawa kita di jalan kemenangannya. Jalan kemenangan itu arahkan kemenangan. Triumph. Ketika seorang jenderal menang perang, maka di belakangnya ada tawanan-tawanan yang dirantai. Dia akan menaiki kuda putih dan mendapatkan sorakan elu-elu daripada rakyat. Kita mengikut Kristus, tidak ada harapan untuk kalah. Yang ada cuma kemenangan. Sebab firman Tuhan mengatakan selalu, bukan kadang-kadang, bukan sekali-sekali. Angkat tinggi cawan kemenangan ini. Haleluya. Haleluya. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Dia berkata, "This is the new covenant in my blood." Mari kita minum dengan iman. Dimeteraikan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Salam warga kerajaan. Saya mengundang dimanapun saudara berada yang sedang menyaksikan live program kami untuk bersama-sama dengan saya mengangkat tangan ke atas sebagai tanda bahwa saudara bersepakat dengan saya, bersepakat dengan surga dan bersepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau dua orang di dalam dunia ini bersepakat minta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Raja di atas segala raja, kami bersyukur dan kami bersuka cita di dalam Engkau. Sebab kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau berjanji adalah Allah yang setia di dalam perjanjian Engkau. Engkau berjanji Engkau akan datang yang kedua kali. Sebelum kedatangan Engkau, mendahului kedatangan Allah adalah penyakit sampar dan demam mengikuti jejak langkahnya. Oleh sebab itu kami, biarlah sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang sudah ditebus oleh kebenaran tubuh dan darah Yesus, biarlah hidup kami selalu senantiasa bersepakat, bersehati untuk bersama-sama menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan kami percaya kami akan diangkat bersama-sama dengan Engkau, yaitu untuk memerintah bersama-sama dengan Raja di atas segala raja, itu Yesus Kristus Tuhan. Dan
hari ini ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, secara khusus kepada pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Biarlah lewat hamba Engkau ini yang sedang mempersiapkan ya Bapa, untuk ya Bapa menangani kasus corona yang terjadi di negara kami ini, bahkan di melanda seluruh dunia ya Bapa. Biarlah ya Bapa di dalam persiapan segala sesuatunya, biar hikmat akal budi menyertai hamba Engkau ini. Apapun yang hamba Engkau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Kami berdoa ya Bapa untuk para petugas gugus COVID ini ya Bapa, biar mereka bersahati, bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan semua masalah yang secara khusus COVID-19 ini, sehingga bisa diatasi dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat akal budi yang daripada Tuhan juga, kekuatan ilahi itu ada kepada petugas-petugas kesehatan, secara khusus dokter-dokter, perawat-perawat, biar mereka diberikan keberanian ya Bapa untuk mengandalkan Tuhan dalam segala laku hidup mereka, sehingga mereka dengan penuh keberanian juga ya Bapa, mereka boleh merawat, menangani setiap pasien yang ada di dalam tangan mereka. Dan kami percaya pertolongan daripada Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Indonesia sedang berada di dalam momentum ilahi. Dalam momentum ilahi itu akan terjadi gelombang tsunami pertobatan yang daripada Tuhan melanda bangsa negaraku, secara khusus Kedar Nebayot, yaitu suku-suku dari anak Ismail akan datang bersujud untuk bertemu menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mereka bertemu secara pribadi dengan Raja di atas segala raja dan menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun kami tetap akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah juru selamat keselamatan kami, yang mengajarkan tangan kami untuk berperang, kaki kami berjejak di bukit-bukit batu, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian kami persembahkan hanya bagi Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Mari nyanyikan sekalipun pohon ara tidak berbunga. Haleluya. Yes. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, Sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Come on, rejoice. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang
rumah Tuhan, jangan tanya lagi kapan. Tapi tanya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jangan tanya kapan gunung yang tinggi ini, yang terus menanjak, kapan melandai. Katakan, Tuhan beri aku kekuatan baru. Beri aku semangat baru. Orang yang bersemangat bisa menahan penderitaannya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Musik kadabasyana. Urapi mata kami Tuhan. Beri kami pengertian. Bahwa ini semua cuma menuju kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kami katakan seluruh bumi, seluruh Bali, seluruh Indonesia, Pulau Jawa, Sumatera dipenuhi pengetahuan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi lautan. Kami yakin itu Tuhan. Engkau ada di dalam bait kudusnya. Dan kami umatmu adalah bait kudusmu. Bukan gedung gereja. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera saudara. Ataupun saudara masih ada di rumah-rumah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kasih daripada Allah Bapa. Persekutuan dengan Roh Kudus. Dan juga segala damai sejahtera yang dijanjikan Kristus menjadi bagianmu. Dan Tuhan mengaruniakan visi, iman, dan pujian dalam hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Be strong in the Lord your God. Amen. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara.